وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية ونور الأبصار وضيائها وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية ونور الأبصار وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم تكرمنا بنور الفهم وتوضح لما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan yang istiqamah Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya usaha Allah lancarkan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia akhirat. Allah karuniakan anak cucu salihin salihat. Allah wafatkan kita nanti husnul khatimat. Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang barakah manfaat di dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagian jamaah minta bahas tentang kurban. Ana bilang kurban tak bisa selesai 40 menit, 3 jam baru selesai, dari awal sampai akhir. Harus bikin seminar khusus. Dan ini juga kajian kita nih, ke Safinanya aja belum masuk-masuk ini, mau kita bahas yang lain. Nanti biar ustadz yang lain suruh bahas di masjid ini, atau kalau ada waktu bisa kita bikin itu seminar tentang kurban. Minimal sebulan sebelum itu sudah ada seminar. Ini dah tak lama lagi, berapa minggu lagi? Berapa minggu lagi? Nah, bahasan kurban itu tidak terlalu panjang, tapi lumayan, karena banyak hal-hal yang harus diperjelas, ya kan? Jangankan dagingnya, bulunya itu harus dibahas, ya kan? Detail pembahasan. Kita lanjutkan pelajaran kita saja. Nah, di mana kemarin? Haram ya? Aywa. Wal haramu. Betul. Wal haram hukum syariat taklifi yang ketiga. Kemarin sudah kita jelaskan tentang sunnah. Sekarang kita masuk ke hukum taklifi yang ketiga, yaitu al-haram. Haram adalah ma naha anhu syari'u nahyan jaziman, sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang kuat, atau bisa kita katakan lawannya fardu haram. Kalau fardu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang kuat, kalau haram sesuatu yang dilarang dengan larangan yang kuat. Karena hukum haram ini timbul dari larangan yang sifatnya mutlak. Seperti apa? Seperti dalam Al-Quran, Allah melarang kita untuk mendekati perbuatan zina. Ayatnya jelas dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati. Kalau dekat saja artinya melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perzinahan, dilarang, apalagi perzinahan itu sendiri. Maka ayat itu atau larangan itu sifatnya mutlak, sehingga timbullah satu hukum namanya haram, karena larangannya tidak ada yang membatalkan. Jadi larangannya sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu gugat lagi. Nasnya itu qat'i, hukumnya itu sudah pasti, larangannya sudah jelas. Maka larangan itu menimbulkan satu hukum, karena hukumnya pasti maka hukumnya haram. Paham ya? Jadi hukumnya haram, dilakukan dapat dosa, tidak dilakukan atau ditinggalkan dapat pahala. Sebagaimana yang Anda katakan di minggu yang lalu, di dalam meninggalkan perbuatan haram, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, kita diapresiasi sama Allah, dikasih pahala. Karena tidak semua orang bisa dan mampu
untuk meninggalkan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Makanya kalau sering kita mendengarkan khutbah Jumat, di dalam wasiat takwa itu, apa makna takwa? Menjalankan perintah Allah semampu kita, ya kan? Seperti sholat, tak mampu berdiri, duduk, itu kan artinya semampu kita. Yang penting jangan tidak kita lakukan menurut kemampuan kita masing-masing. Tapi tak kala larangan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah tanpa terkecuali. Tak bisa semampunya, ya kan? Tanpa terkecuali dan tidak bisa milih. Ada sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tak kala turun ayat larangan tentang berzina, sedangkan dia suka berzina, dia suka main perempuan. Dia bilang, ya Rasulullah, ini ayatnya agak berat nih. Aku kalau meninggalkan minuman keras mungkin bisa, meninggalkan judi mungkin bisa, kalau zina tak mampu ya Rasulullah. Dia mencoba untuk meminta keringanan sama Nabi. Bolehlah Nabi, dia bilang, tak bisa aku ni berat ni. Nabi seorang murabbi, pendidik, seorang guru, seorang pendakwah yang handal, tidak semerta-merta langsung marah atau tersinggung atau mengeluarkan ayat dan hadis langsung, ya kan? Mungkin kalau pendakwah sekarang mungkin tak kalau ada orang ngomong seperti itu, mungkin bisa-bisa air kopinya melayang. Ngolok-ngolok dia bilang, nawar-nawar, ini dah jelas nih Quran, Allah berfirman begini, lari orang kan. Jadi dakwah itu harus ada strategi juga. Nabi Muhammad bisikkan di telinganya, kalau emak kau yang dizina mau, pakai logika dulu. Tak mau ya Rasulullah. Kalau anak perempuan kau dizina mau, tak mau ya Rasulullah. Kalau kakak dan adik perempuan mau dizina mau, tak mau. Udah, jangan zina. Ifu nisa'akum. Kau jaga kehormatan perempuan orang, maka perempuan kau akan dijaga kehormatannya. Jangan salah, kalau anak kita diganggu sama laki-laki hidung belang, mungkin dulu kita pernah begitu. Itu hukum karma. Makanya seperti di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang berzina, maka anaknya akan dizinahi walaupun di pagar rumahnya sendiri. Artinya ini hukum karma ini. Kita pernah ngacau perempuan orang, nanti anak kita bakal dikacau. Kita pernah menghilangkan kehormatan seorang wanita, nanti kalau tidak anak kita, ibu kita, saudara kita bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen perempuan kita dijaga kehormatannya, jaga juga kehormatan perempuan orang, ya kan? Jangan sembarangan. Maka dari itu kan akhirnya dia terbuka pikirannya, baru diusap dadanya sama Nabi Muhammad SAW, dibacakan doa. Setelah dia keluar dari rumahnya Nabi, dia mengatakan, kalau tadi zina ini adalah sesuatu yang paling aku cintai, setelah keluar dari rumahnya Nabi, zina adalah perbuatan yang paling dia benci. Tidak bisa milih, ya kan? Melakukan ketaatan perintah Allah semampu kita, meninggalkan larangan tanpa terkecuali. Berat lagi meninggalkan maksiat. Makanya jihad yang paling berat adalah jihadun nafs, kemudian jihadul syaitan. Ini berat. Makanya di saat kita bisa tidak zina, tidak minuman keras, tidak judi, tidak makan riba, itu dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala karena kita berhasil di dalam melawan hawa nafsu, berhasil berperang melawan syaitan,
godaan setan, dikasih sama Allah pahala, diapresiasi kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama mengatakan meninggalkan yang haram lebih afdal daripada melakukan yang kebaikan atau melakukan ibadah. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, beliau pernah menanya jamaahnya di masjid, "Ya jamaah, apa amalan ibadah yang paling afdal?" Mereka mengatakan, ada sebagian mengatakan haji ke Baitullah. Salah. Siapa lagi yang jawab? Apa amalan yang paling afdal? Salat tepat waktu atau di awal waktu. Salah. Apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Salah. Terus apa wahai Imam Hasan Al-Basri? Kata Imam Hasan Basri, amalan yang paling afdal adalah tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat. Itu amalan yang paling afdal menurut Al-Imam Hasan Al-Basri. Kita pernah mendengar hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan dapat naungan Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang hidup dalam ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, cinta masjid. Kemudian yang berikutnya, seseorang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian orang yang bersedekah, yang saking sedekahnya itu rahasia, tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Kemudian siapa lagi? Orang yang berzikir kepada Allah sampai melinangkan air mata karena takut kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah seseorang yang diajak, rajulun da'athu imra'atun data mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang laki-laki diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan kaya, banyak duit. Kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Dari 7 golongan itu, yang paling afdal adalah yang tadi terakhir itu. Karena yang lain semuanya sifatnya melakukan ibadah. Pemimpin yang adil, ya kan? Hatinya terpaut dengan masjid, sedekah, zikir, mengalir air mata. Itu semuanya ibadah, melakukan perintah ibadah. Tapi menghindar, menyelamatkan dirinya dari perbuatan zina, itu meninggalkan maksiat. Maka meninggalkan maksiat lebih afdal daripada melakukan kebaikan. Meninggalkan yang haram lebih utama daripada melakukan yang wajib dan melakukan sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang, dia melihat ada di salah satu tempat orang-orang sering berteduh di tempat itu. Artinya tempat itu tuh sering dimanfaatkan orang untuk berteduh. Kalau panas, orang kadang lewat tuh berteduh di situ. Kalau hujan, orang berteduh di situ. Ada si A nih kepengen berbuat baik. Dia mikir karena tempat ini sering digunakan orang untuk berteduh, alangkah baiknya aku ambil satu kayu, aku tancapkan di situ, ya mungkin kiranya bisa digunakan untuk kalau ada orang bawa barang bisa digantungkan di situ, ya kan? Atau ada bawa sesuatu bisa digantungkan. Niat dia baik, kepengen menancapkan satu kayu di situ, kemudian dibikin seperti gantungan untuk menggantungkan sesuatu.
di saat orang berteduh di situ. Tapi ada si B justru melihat ada kayu yang tertancap di situ, dicampur dengan niat takut kalau ada orang yang matanya buta lewat situ, takut ketabrak, ya kan? Sama-sama dua-dua niatnya baik, tapi mana yang paling afdal? Yang kedua. Kenapa? Karena sesuai dengan kaidah di dalam usul fikih itu dikatakan dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Meninggalkan sesuatu yang dapat menyebabkan mafsadah, kehancuran lebih diprioritaskan, lebih diutamakan daripada harus mendatangkan maslahat atau kebaikan. Ini masuk dalam kaidah tadi itu, meninggalkan yang haram lebih afdal daripada orang melakukan kebaikan. Contoh, ada orang yang sering sedekah, sering infak, tapi tak pernah salat Jumat. Dia niatnya Masya Allah luar biasa di dalam melakukan ibadah kepada Allah, infak sana sini, sedekah sana sini, bagus, tapi tidak pernah melaksanakan salat Jumat, maka tidak ada gunanya. Gitu juga ada orang yang misalkan sering umroh atau haji, tapi di saat melaksanakan umroh dan haji dia bermaksiat di tanah suci, maka tidak ada gunanya lagi. Ada orang tiap tahun umroh, tapi setiap saat memakan duit riba dan memakan uang hasil korupsi, maka tidak ada gunanya. Ibadah semua orang bisa, umroh insya Allah semua orang bisa, tapi meninggalkan yang haram tidak semua yang bisa. Makanya kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, meninggalkan, contoh kecil saja, meninggalkan gosip, meninggalkan ngadu domba lebih afdal daripada 100 haji yang mabrur. Bayangkan, ya kan? Lebih afdal daripada 100 haji yang mabrur kalau orang bisa meninggalkan, tidak menggosipi orang. Apalagi zaman sekarang, mulut kita nak gosip, tapi jarinya fitnah orang, gosip orang di dalam. Beb, anak tak pernah gosip, alhamdulillah, tapi tiap hari anak nonton di mana, di TikTok, di YouTube, orang cerita gosip, ya ente sama dapat dosa. Syarikani fil ithim, yang mendengar dan yang bergosip dan yang mendengar sama dapat dosanya. Wah, tiap hari itu kita lakukan dan kita tidak pernah merasa kita salah, dan kita tidak pernah merasa kita melanggar. Sudah seperti hal-hal yang biasa, hal yang remeh. Padahal lihat Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, taraktul ghibah mundu sami'tu annal ghibata haram. Aku tinggalkan lagi, tak pernah lagi aku menggosipi orang setelah aku mengetahui bahwa gosip itu hukumnya haram. Kita sudah tahu itu hukumnya haram, seperti memakan daging saudara kita sendiri. Berapa kali kita gosip setiap hari? Mungkin gosip kita lebih banyak daripada kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gosip kita lebih banyak daripada zikir la ilaha illallah. Gosip kita lebih banyak daripada membaca Al-Quran. Wah, sekarang isinya di media sosial semuanya begitu, ngadu domba, fitnah, gosip dan lain sebagainya. Padahal meninggalkan ghibah, meninggalkan gosip, meninggalkan namimah itu lebih afdal daripada 100 haji yang mabrur, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka dari itu orang yang meninggalkan haram, maka dia dapat pahala. Bisa saja hukumnya melakukan yang haram dapat dosa, meninggalkannya tak dapat apa-apa, ya kan? Bisa saja begitu. Tapi tidak, meninggalkan yang haram pun dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang berniat
berniat man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allah lahu hasanatan. Siapa orang yang niat untuk bermaksiat kemudian dia membatalkan niatnya, maka dia mendapatkan satu pahala. Bayangkan, di saat dia tak, misalkan aku niat ya Allah malam ini mau mencuri, tiba-tiba hati berubah, udahlah tak jadi kayaknya nih. Ente tak jadi itu dapat pahala. Bayangkan, tak jadi melakukan kemaksiatan pun dikasih pahala, karena tidak semua orang bisa meninggalkan. Ini kayak kebaikan seperti majelis taklim ni, gampang, semua orang bisa hadir. Insya Allah yang hadir sudah tua-tua semua, masih bisa hadir, ya kan? Tapi maksiat, meninggalkan maksiat, tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa, ya kan? Apalagi sudah sudah kenyamanan, kalau bahasa gitu susah dia untuk meninggalkan, kecuali betul-betul hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala kulli hal, itulah hukum haram. Haram ada pembagiannya lagi, ada dua saja pembagiannya. Ada haram lidatih, ada haram lidatihi, ada haram li ghairihi. Haram lidatihi itu sesuatu yang haram, yang dilarang, memang pada hakikatnya dia tak bagus zatnya. Haram lidatihi, zatnya memang perbuatan itu memang tidak bagus, memang jelek, memang haram, memang dilarang. Seperti zina yang tadi kita sebutkan, dan dia termasuk dosa besar, dan rata-rata dosa besar itu adalah haram hukumnya. Jadi kalau disebutkan dosa, ya dosa itu haram hukumnya, ya kan? Bisa kita bilang haram nih perbuatan dosa atau maksiat, nama lainnya. Pokok kalau dosa maksiat itu haram, haram itulah dia dosa dan maksiat. Zina termasuk dosa besar karena memang larangannya ada di dalam Al-Quran, dan dia termasuk perbuatan haram yang ada hukumannya di dunia. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang zina perempuan dan yang zina laki-laki, kalau dia belum menikah maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau dia sudah menikah maka dirajam pakai batu sampai mati. Ada hukumannya di dunia. Bagi satu negeri yang menggunakan hukum syariat, ya. Di Indonesia tidak begitu, tidak ada. Maka dia termasuk dosa besar. Kalau ada orang tanya apa bedanya dosa besar sama dosa kecil, ada ulama mengatakan sama semuanya, tak ada beda. Semua dosa itu besar karena dia sedang melanggar zat yang maha besar. Ada yang mengatakan beda besar sama kecil. Kalau dosa besar itu adalah dosa yang ada hukumannya di dunia, ada balasannya di dunia sebelum di akhirat. Seperti apa lagi? Seperti mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangannya. Ada hukumannya di dunia, maka dia dosa besar. Ada yang mengatakan dosa besar itu adalah dosa yang walaupun dia tidak ada hukumannya di dunia, tapi dia disebutkan dalam Al-Quran larangannya. Sepertilah tadi itu gosip, ada dalam Al-Quran, ya kan? Mengadu domba dari dalam Al-Quran, dia tidak ada hukumannya di dunia, tapi dia disebutkan dalam Quran, maka dia dosa besar. Hukumnya haram, haramnya haram lidzatihi. Minum khamar, dah jelas dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuh.
Haram jelas dalam Al-Quran. Masih banyak lagi yang lain. Itu namanya haram lidatihi. Karena syariat tidak akan mungkin memerintahkan untuk melakukan itu. Justru syariat melarang. Seperti misalkan zina, hamil di luar nikah, maka anak dari hasil zina tidak diakui oleh syariat. Makanya dia tidak bisa dinisbatkan ke bapaknya, walaupun itu pada hakikatnya sperma si laki-laki itu, tapi karena di luar nikah zina, maka tidak diakui oleh syariat, maka dia dinisbatkan kepada emaknya, dinisbatkan kepada ibunya. Nah, itu haram lidati. Ada haram li ghairihi. Dia perbuatannya tidak haram sebenarnya, bagus, cuma karena pengaruh sifat yang menempel pada dia sehingga dia menjadi hukumnya haram. Seperti apa? Seperti al-jima', berhubungan intim suami istri. Itu dilarang apa enggak tuh? Dilarang apa dianjurkan? Suami istri dianjurkan, bagus, ya kan? Untuk memperbanyak keturunan. Ya. Tapi kalau berhubungannya lagi haid, nah itulah namanya haram li ghairihi. Dia haram karena ada sifat yang lain datang menempel di situ, jadi dia haram, padahal aslinya tidak haram. Itu contohnya. Apa dalil dalam Al-Quran? Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya kan? Mereka bertanya tentang haid, para sahabat bertanya tentang, katakanlah haid itu adalah kotoran, maka jauhilah istri-istri kalian di saat mereka haid. Janganlah mendekati mereka kecuali sampai mereka suci. Berarti tak boleh dekat-dekat ke Beb? Boleh lah, pandai-pandai intil lah, ya kan? Pandai-pandai intil lah gimana, ya kan? Tapi berhubungan intim tidak boleh, sedang haid, haram hukumnya. Yang aslinya berhubungan itu bagus, karena di saat haid maka jadi haram. Itu namanya haram li ghairihi, bukan haram lidatihi. Seperti orang transaksi jual beli, boleh-boleh saja, yang penting memenuhi syarat, sah akad jual belinya. Tapi kalau dia akad jual belinya di saat udah azan yang kedua di sholat Jumat, maka hukum akadnya sah, cuma haram. Azan pertama itu sudah tidak boleh kita berbicara lagi, karena masih lihat di masjid masih banyak yang ngomong-ngomong kalau sholat Jumat itu, ya kan? Azan kedua sudah tidak boleh beraktivitas sama sekali kecuali kita hanya mendengarkan khutbah saja. Kan ayatnya sudah jelas dalam Al-Quran, ya kan? Gimana? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan tu jual beli, ya kan? Nanti habis salat baru fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Makanya orang, ada satu hadis mengatakan, man ba'a washtara ba'da salatil jum'ah burika lahu sab'ina barakah. Siapa orang yang menjual beli setelah sholat Jumat, maka Allah akan kasih 70 keberkahan. Itu hadis dari Nabi. Makanya orang-orang di Hadramaut di Yaman, saya dulu masih belajar di sana, ba'dal Jumat itu pasti orang beli sesuatu untuk orang rumahnya, walaupun beli pisang, beli ini, beli itu, pada mengamalkan hadis itu. Ya, beli apa tu?
Beli rokok ke? Rokoknya belilah apa? Yang berdagang nanti pada Jumat. Udah azan kedua kali, haram jual beli. Wajarnya. Tapi akadnya sah. Kalau ada orang jual beli udah azan yang kedua, sah akadnya, tak masalah akadnya sah. Cuma haram. Seperti permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat. Ada orang menanya, Beb gimana Beb? Ada orang berzina hamil, kemudian nikah di saat hamil itu. Istilah ulama. Kalau dalam madhab Syafi'i, mereka mengatakan sah nikahnya, cuma haram. Hukumnya haram, nikahnya sah. Ya kan? Akadnya sah, tapi hukumnya ada yang mengatakan kalau lahir nanti anak dari hasil anu itu di atas 6 bulan, maka dia disebabkan kepada bapaknya. Kalau di bawah 6 bulan, maka dia disebabkan kepada ibunya. Banyak pendapat seperti itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, selagi dia yang menghamili, dia yang menikahi, sah nikahnya, tak masalah. Kecuali orang yang hamil dicerai, karena dia masih ada iddah, lagi hamil dia dicerai, maka iddahnya itu sampai lahir anak. Boleh dia menikah sama orang lain, tak boleh dinikahi dalam keadaan hamil, karena bukan karena hamilnya, karena iddahnya. Wa ulatul ahmal, ya kan, orang-orang yang hamil, ayyadna hamlahun, tak salah dalam Quran itu, sampai dia melahirkan baru selesai iddahnya. Baru kalau ini kan bukan cerai, dia tak ada iddah, ia yang menghamili dia menikahi, tidak apa-apa, sah. Cuma ini haram li ghairih, haram li ghairih. Paham tak? Ada seorang istri melaksanakan ibadah umroh lah misalkan, tapi tak izin sama suami. Umrohnya sah tak? Sah, tapi haram, berdosa dia. Dosa haram, haram ini dosa kan tadi kan, barang siapa melakukan yang haram dosa. Akadnya sah, ibadahnya sah, cuma haram. Paham ya? Atau contoh lagi, berpuasa, bagus puasa, tapi kalau puasanya di hari Id, haram, karena hari Id adalah hari makan dan minum. Puasanya di ayyamut tasyrik, jadi haram hukumnya. Begitulah kira-kira makna daripada haram li ghairi. Ghairi, selainnya, artinya dia haram karena pengaruh yang datang, yang menempel kepadanya, bukan zatiyahnya. Kalau yang pertama tadi zina, itu memang tidak bagus, itu memang udah dasarnya tak bagus, bukan karena pengaruh yang lain. Paham? Itu namanya hukum haram. Tentunya haram dan tidak haram itu kita jangan sembarangan. Sekarang ini banyak orang asal-asal mengatakan haram, bid'ah, sesat, masuk neraka. Tuh, mana dalilnya? Ya kan, tak boleh. Ente kalau mau mengharamkan, justru yang mengharamkan itu yang perlu cari dalil. Yang membolehkan tak perlu cari dalil, karena asal segala sesuatu itu boleh. Misalkan ada seseorang melakukan kegiatan ini, ada orang bilang tak boleh, itu haram, tak ada di zaman Nabi misalkan, maka ente yang bilang haram, ente yang cari dalil, jangan minta gitu yang nyari dalil. Sesuatu itu boleh, hukum asalnya boleh, kecuali datang dalil yang mengharamkan, baru jatuh jadi haram. Kalau ente yang bilang haram, ente jadi dalil, kok kita disuruh cari dalil? Jadi pemahaman tak boleh sholawatan berjamaah. Mana dalilnya sholawatan berjamaah? Ya ente yang cari dalil, kan ente
kita yang mengharamkan, kita tak harus cari dalil. Salawat bagus kok, salawat kepada Nabi sendiri bagus, mau ramai-ramai bagus, mau nyaring-nyaring bagus, mau pelan-pelan bagus. Yang penting jangan salawatan di dalam WC. Tak boleh di dalam WC, di dalam masjidnya bagus. Kalau ente tak terima bilang haram, ya ente cari dalil yang mengharamkannya apa. Jangan kita disuruh cari dalil. Kita sudah nikmat dengan sholawat, tak usah pergi cari dalil lagi. Yang mengharamkan suruh datang cari dalil. Dan di akhir zaman ini perbuatan haram sudah merajalela di mana-mana. Mungkin di antara kita kalau suruh makan babi tidak ada yang mau. Ada yang mau? Haram, tak mau. Minum minuman keras, tak mau, haram. Tapi dia makan hari-hari di rumah pakai duit korupsi, gitu kan? Haram juga, ya kan? Ya kan? Itu banyak sekarang seperti itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perkara yang haram, karena berat meninggalkan yang haram ini. Sesuatu yang sangat berat, apalagi mencari rezeki yang halal di akhir zaman ini sangat berat sekali. Dan kalau ada hadis Nabi misalkan menjelaskan ini halal, ini haram, itu kita harus butuh ulama dulu untuk menjelaskan itu. Tidak bisa kita ngambil mentah-mentah. Ada sebagian golongan nih tak butuh ulama, yang penting Al-Quran was sunnah. Kita kembali kepada sunnah. Ente telat, ente dari kemarin kemana? Kok baru balik sekarang? Kita dari dulu tak ada balik-balik. Kita sama sunnah kita terus. Ayo kita kembali kepada sunnah, ayo kita kembali kepada sunnah. Ente dari kemarin kemana baru balik sekarang? Tak boleh. Misalkan contoh, binatang yang ada di laut apa hukumnya? Halal, hadis sudah jelas, tak pakai ditakwil lagi. Halal, jelas ayat apa hadisnya di dalam satu riwayat mengatakan setiap apa binatang yang ada di laut suci, ini ada hadisnya misalnya. Dah jelas, tak perlu ulama. Hukumnya anjing apa? Haram, sudah jelas begini, tak butuh ulama lagi. Okey, yang di laut halal, anjing haram, tak butuh ulama. Terus kalau anjing laut apa hukum? Bingung ini, tak butuh ulama. Siapa yang mau jelaskan? Mau dibilang anjing laut, mau dibilang laut. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa merinci? Ulama. Ini air kopi dalam termos panas, langsung itu teguk begini. Ya butuh gelas, ya gelas inilah ulama. Nanti beli durian, nanti buka pakai tangan nanti luka. Butuh pisaunya nih ulama yang menjelaskan. Tidak bisa kita makan mentah-mentah begitu. Kita butuh ulama. Ulama pewaris Nabi Muhammad SAW. Tapi tentunya ulama yang ahli dan apa namanya, dia ahli di dalam bidang itu, kan seperti itu. Tidak bisa kita telah mentah-mentah. Tuh, siapa yang mau menjelaskan? Seperti ada orang so alim, aku paling alim, naik di atas kapal, datang ombak besar, saking sombongnya dibilang ke air, azan, dibilang ke air, diam ente wahai gelombang, kau tak tahu bahwa di atas kau ni ada lautan ilmu dulu. Wah, sombong. Keluar ikan tu dari laut, dari sungai itu keluar, ngomong, ente ngaku alim, ana mau tanya ente satu pertanyaan. Kalau ada seorang suami kena, mungkin anda pernah cerita ini, ada suami kena kutuk, ya kan, jadi batu misalkan, itu gimana masa iddah istrinya itu? Ikut iddah cerai atau iddah mati? Kan bingung, tak bisa jawab, ya kan? Ikut iddah mana tu? Masa iddahnya ikut masa iddah apa tu? Kalau ada laki kena kutuk jadi batu, ikut masa iddah orang cerai hidup atau cerai mati tu? Siapa yang bisa menjelaskan itu? Ulama. Tak bisa kita sembarang. Makanya ada imamul mujtahid, lalu dijelaskan
imam-imam yang mujtahid mutlak bisa berijtihad seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Hambali dan para imam-imam yang lain. Begitulah dia. InsyaAllah kita lanjutkan ke hukum yang berikutnya, masih sisa 2 lagi, yaitu makruh dan mubah. Baru setelah itu hukum wad'i. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, panjang umur, sehat walafiat. Ketemu lagi di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan